Program Studi Sistem Informasi Fakultas Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang topik dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak teknologi terhadap kesehatan mental. Jadi saya akan membahas penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dampak negatif teknologi terhadap kesehatan mental, dan yang terakhir cara mengelola penggunaan teknologi. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tadi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman kita semua udah pada tahu ya, teknologi itu udah jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, teknologi itu selalu ada untuk menemani kita. Contohnya, hampir semua dari kita punya smartphone. Smartphone pada zaman sekarang tidak cuma untuk kita menulis SMS atau telepon, tetapi smartphone pada zaman sekarang ini kita juga sudah bisa untuk membrowsing atau bermain game online. Terus media sosial kayak Instagram, Twitter, dan TikTok itu bisa bikin kita untuk berbagi momen, ngobrol sama teman, dan juga mengupdate berita-berita terbaru yang ada di media sosial. Selain itu, media sosial juga menjadi tempat untuk kita berekspresi. Selanjutnya, di dunia pendidikan, teknologi juga banyak manfaatnya. Aplikasi seperti Ruang Guru dan Google Classroom yang bisa bikin kita belajar di mana aja dan kapan saja. Jadi meskipun kita dari sekolah, kita dapat mengakses materi tersebut dan ikut kelas online serta berdiskusi bersama guru dan teman kelas lainnya. Nah, yang ini nggak ketinggalan nih, game online. Game online ini bukan cuma untuk hiburan, tapi game online ini juga buat sosialisasi dan kompetisi di dunia e-sport. Mungkin banyak dari kalian yang masih suka bermain game online seperti Mobile Legends, PUBG, atau Fortnite. Karena selain seru, game online ini bisa mengasah kita untuk melatih strategi dan kerjasama tim kita. Nah, dari semua contoh ini jelas banget kalau teknologi itu udah meresap ke semua aspek kehidupan kita. Teknologi ini udah ngasih kita kemudahan dan hiburan, tapi di semua manfaat itu kita juga harus mengerti dampak dari penggunaan teknologi ini terhadap kesehatan mental kita. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dampak negatif teknologi terhadap kesehatan mental kita. Dampak negatif teknologi yang pertama yaitu kecanduan teknologi. Kecanduan teknologi ini banyak dari kita yang susah lepas dari smartphone, media sosial, atau game online. Nah, kecanduan ini bisa dilihat dari gejala seperti selalu merasa gelisah kalau tidak memegang smartphone, terus menerus cek notifikasi, dan yang terakhir itu main game sampai lupa waktu. Nah, kalau udah kecanduan seperti ini, kita bisa kehilangan banyak waktu yang seharusnya kita pakai untuk lebih produktif, tetapi kita buang sia-sia begitu aja untuk bermain teknologi itu. Nah, yang kedua itu ada gangguan tidur. Banyak dari kita yang suka main game, banyak dari kita yang masih suka main smartphone atau nonton video sebelum tidur. Nah, padahal kebiasaan ini bisa mengganggu pola tidur kita karena cahaya biru dari layar smartphone bisa bikin kita susah tidur, dan akhirnya kita jadi kurang atau kesulitan untuk tidur. Padahal tidur yang cukup itu sangat berperan penting dalam kesehatan mental kita. Dan yang ketiga itu stres dan kecemasan. Nah, stres dan kecemasan. Kita sering kali merasa terus-menerus mengecek media sosial, nge-post, atau membalas pesan. Belum lagi di media sosial juga sering kali kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Yang itu bisa bikin kita jadi kurang
percaya diri atau minder atau kurang puas dengan diri sendiri. Selain itu juga ada resiko cyberbullying atau perundungan online yang itu bisa sangat menyakitkan dan mempengaruhi sekali kesehatan kita. Nah, yang terakhir ini penurunan keterampilan sosial. Penurunan keterampilan sosial. Nah, karena terlalu banyak waktu yang dihabiskan di dunia maya, ini bisa mengurangi kemampuan kita untuk berbagi informasi, berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Kita jadi kurang percaya diri dengan jika berinteraksi dengan orang lain, serta jadi takut untuk menyampaikan pendapat secara langsung. Hal ini bikin kita merasa kesepian dan membuat jadi kita terisolasi. Meskipun kita punya banyak teman di dunia maya, itu tetap meskipun kita banyak teman di dunia maya, itu tetap akan menjadi ada rasa kesepian. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara mengelola penggunaan teknologi. Meskipun teknologi bisa punya dampak negatif, kita masih bisa mengelolanya agar teknologi itu menjadi positif untuk kesehatan mental kita. Dan yang pertama yaitu cobalah untuk menetapkan batasan waktu dalam menggunakan smartphone atau teknologi. Misalnya, tentukan berapa lama kamu boleh main smartphone atau game online lainnya dalam sehari. Karena smartphone sekarang ini kan udah ada tuh aplikasi yang bisa bantu kita untuk mengelola waktu layar kamu. Jadi kamu bisa lebih sadar berapa lama sih kamu habiskan waktu di depan layar itu. Nah, cara yang kedua itu cobalah untuk lebih banyak melakukan kegiatan offline. Misal ya kayak olahraga, membaca buku, atau berkumpul bersama teman-teman yang lainnya. Hal ini bisa membantu kita merasa lebih seimbang dan mengurangi ketergantungan terhadap teknologi. Penting juga untuk memberikan waktu istirahat dari teknologi. Misalnya, coba kita buat aturan tidak menggunakan smartphone setidaknya 1 jam sebelum tidur. Dan yang ketiga, kalau kamu merasa terbebani oleh banyak penggunaan teknologi dan dampaknya itu terhadap kesehatan mentalmu, jadi jangan ragu untuk mencari bantuan. Ada banyak layanan kesehatan mental yang bisa diakses secara online, termasuk konseling atau terapi. Jadi jangan takut untuk berbicara dengan seorang profesional jika kamu merasa sendirian mengenai masalah ini. Jadi dari semua pembahasan di atas yang terpenting, kita itu harus bijak dalam menggunakan teknologi. Cobalah untuk menetapkan batasan waktu, balance kegiatan offline, dan jangan ragu mencari bantuan jika diperlukan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat teknologi. Dengan begitu kita dapat mendapatkan manfaat teknologi tanpa merugikan kesehatan mental kita. Nah, sebagai pesan penutup, ingatlah bahwa menjaga keseimbangan antara teknologi dan kehidupan nyata itu sangat penting. Teknologi ini bisa sangat membantu, tetapi jangan sampai kita lupa untuk menikmati waktu bersama keluarga, teman, dan diri sendiri tanpa adanya layar. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.